Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama saya Mukhlis Akbar Afsuh hal ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran atau materi kita mengenai pengelolaan administrasi pendidikan part 2. Yang mana part 1 kemarin kita sudah membahas mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa mengenai kegiatan di dalam ketatausahaan. Yang kedua yaitu pengelolaan surat. Yang ketiga yaitu sistem penataan arsip. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai prosedur penataan arsip. Baik, untuk teman-temanku sekalian, mari kita simak pembahasan dari pertama sampai yang terakhir dengan sesama, agar kita tidak ada salah dalam pemahaman pada saat materi part 2 ini. Baik, yang pertama yaitu kegiatan di dalam ketatausahaan. Nah, di dalam ketatausahaan ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu menghimpun, yang kedua mencatat, yang ketiga mengelola, yang keempat menggandakan, yang kelima mengirim, dan yang terakhir menyimpan. Baik, akan saya jelaskan. Dari pertama itu menghimpun. Apa sih menghimpun itu? Apa yang dimaksud dengan kegiatan menghimpun? Jadi kegiatan menghimpun ini merupakan yang bagaimana kita ketahui bahwasanya menghimpun ini adalah mengumpulkan ya. Mengumpulkan. Maksud dari mengumpulkan dari kegiatan dalam ketatausahaan ini, jadi mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. Informasi-informasi baik itu dari luar maupun dari dalam dikumpulkan. Itu namanya menghimpun. Menghimpun atau mengumpulkan. Yang kedua yaitu kegiatannya itu mencatat. Mencatat ya, yang dicatat ini berbagai keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam audio visual, secara manual pasti ya, maupun elektronik, sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan seperti itu. Yang ketiga yaitu mengelola. Mengelola ini berkesinambungan dengan menghimpun tadi. Yang mana kegiatan mengelola ini adalah mengelola keterangan-keterangan yang telah dihimpun tadi. Jadi misalnya informasi-informasi dari luar sudah dikumpulkan, lalu kita mengelolanya untuk dapat disajikan sebagai informasi untuk orang lain, seperti itu. Itu namanya mengelola. Nah, selanjutnya itu menggandakan. Nah, menggandakan ini merupakan kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat dengan sebanyaknya dengan jumlah yang ditentukan atau bisa diperlukan. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kegiatan menggandakan. Yang selanjutnya yaitu mengirim. Nah, mengirim ini merupakan kegiatan penyampaian dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Seperti barang, mungkin pengiriman barang seperti itu dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu menyimpan. Nah, menyimpan yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman dan mudah dicari atau ditemukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pengolahan surat. Nah, pengolahan surat ini dimulai dari penyortiran surat. Nah, mungkin dari teman-teman sudah tahu seperti apa penyortiran surat itu. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyortiran surat.
penyortiran surat ini merupakan kegiatan memisahkan surat yang diterima dari perusahaan atau instansi ke dalam kelompok maupun golongan-golongan yang telah ditentukan. Nah, adapun tujuan dari penyortiran surat itu meliputi untuk mengetahui berapa banyaknya surat masuk, nah, itu pasti. Yang kedua itu untuk menentukan prioritas penanganan. Jadi kita kan harus tahu dulu yang mana terlebih dahulu yang harus kita lakukan. Selanjutnya yaitu pencatatan surat. Nah, ketika sudah kita penyortiran surat atau misahkan surat, kita mencatat surat-surat baik itu surat masuk maupun surat keluar, seperti itu. Pencatatan surat ini meliputi yang baik dari nomor surat, tanggal surat, instansi atau organisasi dari mana memberikan surat itu tersebut dan lain sebagainya. Itu yang mencakup mengenai pencatatan surat. Selanjutnya yaitu pembagian surat. Nah, mengenai pembagian surat ini secara umum digolongkan menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Nah, apabila ditinjau dari segi bentuk, isi, dan bahasanya. Sedangkan apabila digolongkan berdasarkan pemakaiannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu pengarsipan. Nah, setelah dari penyortiran, pencatatan, pembagian, lalu tahap terakhir yaitu pengarsipan. Nah, yang mana pengarsipan ini merupakan suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengandalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyiapan arsip menurut sistem tertentu. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu sistem penataan arsip. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan masalah. Nah, untuk penataan arsip itu ada beberapa golongan atau kelompok ya. Yang pertama itu berdasarkan masalah. Nah, yang kedua itu berdasarkan abjad. Nah, dari A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ada juga yang berdasarkan tanggal. Nah, tanggal sekian di rak sekian, tanggal sekian rak sekian. Nah, bulan, tahun, seperti itu. Ada juga yang berdasarkan nomor. Jadi setiap pengarsipan itu nomor surat dikasih nomor, misalnya hari ini masuk surat nomor 21, selanjutnya diberi nomor 22, 23 dan selanjutnya, seperti itu. Yang terakhir itu berdasarkan wilayah. Kenapa kita memerlukan sistem penataan arsip ini? Nah, karena untuk mempermudah kita dalam mencari atau mendapatkan file-file terdahulu atau sebelumnya. Misalnya kita pada saat itu perlu sekali data-data atau file-file yang mana dia butuh cepat. Dengan sistem penataan arsip seperti ini, jadi berdasarkan abjad bisa, atau tanggal atau nomor atau wilayah bisa. Nah, jadi bisa ditemukan lebih cepat, seperti tersusun gitulah. Andaikan saja surat-surat itu tidak diarsipkan berdasarkan seperti yang saya tunjukkan ini, mungkin untuk mencari file-file atau data yang diperlukan pada saat itu, untuk menemukannya mungkin perlu waktu yang lama. Nah, seperti itu. Maka perlu adanya sistem penataan arsip. Baik, selanjutnya itu prosedur penataan arsip. Nah, prosedurnya yang pertama itu meneliti arsip yang akan disimpan. Nah, jadi sebelum kita simpan arsip ini, kita harus tahu dulu ini jenis arsip itu seperti apa, jenis arsip apa. Nah, setelah kita sudah mengetahui, sudah meneliti arsip yang akan disimpan, barulah kita mengelompokkan arsip-arsip. Nah, setelah kita
dikelompokkan, dikelompokkan pada bidang-bidang sendiri atau tempat-tempatnya sudah ditentukan. Lalu meneliti kesesuaian lampiran, sudah sesuai atau belum dengan maksud dari arsip tersebut. Kalau belum, nanti kita cocokkan lagi di mana arsip ini pas diletakkan, seperti itu. Yang keempat itu mengklasifikasikan arsip, dan yang kelima itu mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas ataupun tanda di setiap arsip. Seperti tadi kan, kalau menggunakan abjad, misalnya A, dia memberi khas di tempat penyimpanan itu tulisannya A, seperti itu. Jadi biar mudah untuk mencari surat dan lain sebagainya. Yang terakhir itu menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan. Setelah itu semua, barulah disusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanannya. Ada yang di rak A, ada yang di rak B, ada yang di rak B, C, ada yang di rak E, dan lain sebagainya. Disusun dengan rapi untuk mempermudah kita dalam pencarian di kemudian hari nanti. Oke, terima kasih untuk teman-temanku sekalian sudah mendengarkan dari part 1 dan part 2. Insyaallah besok kita akan bertemu lagi di part 3. Insyaallah saya akan membahas mengenai pengelolaan administrasi, tetapi apa yang akan saya jelaskan nanti kita lihat saja besok. Yang pasti kalian stay di YouTube channel saya. Sebelumnya, apabila ada salah kata atau kalimat di dalam penjelasan saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.